Bisa diceritakan terkait dengan adanya 2 tenaga medis yang diduga terpapar COVID-19 di sini, Bu? Baik, untuk tenaga medis yang terpapar COVID, sebetulnya kami baru dapat berita, itu pun dari yang bersangkutan. Beliau-beliau ini memeriksakan di tempat lain, bukan di kita, gitu. Beliau mendapatkan hasil bahwa diduga terjangkit COVID-19, seperti itu. Kemudian itu berarti yang bersangkutan memeriksa di tempat lain, dan untuk di RSU sendiri tindak lanjutnya seperti apa, Dok, dengan adanya 2 dokter yang diduga terpapar sama, Dok? Baik, pemeriksaan kita nggak tahu dia pemeriksa di luarnya di mana. Kemudian kita dapat informasi, dan untuk kelanjutan untuk nakes kita lainnya, kita memang sudah melaksanakan untuk pemeriksaan medical check up untuk tenaga kita secara serial, sudah bertahap. Nah, kebetulan memang pada saat ini di unit OK, yaitu di unit kamar operasi, instalasi kamar operasi. Dan memang mobile pelayanan di OK itu cukup padat, 24 jam, tidak pernah berhenti. Jadi kami sekalian diperiksa secara serentak dan dilakukan sterilisasi ruangan tersebut. Jadi kan harus berhenti sementara karena untuk sterilisasi. Karena pagi sudah tindakan elektif, siang malam udah tindakan sito. Karena kamar operasi kita terbatas, pelayanan cukup banyak yang harus dilayani pasien-pasien kita. Jadi untuk menjaga keamanan, artinya untuk supaya tidak terjangkit apapun di kamar operasi, jadi kita melakukan sterilisasi seperti itu. Itu dimulai kapan itu, Dok, untuk melakukan sterilisasi itu? Kenapa? Dimulai sejak kapan? Kita baru mulai hari ini. Kemarin masih melakukan operasi kita masih melakukan operasi kemarin. Dan dilakukan sterilisasinya itu hingga berapa lama ke depan? Ini hari ini karena semua kita lakukan pembersihan dari instalasi air conditionernya, peralatan semua kita elap-elap semua. Jadi memang nggak mungkin cuma sejam 2 jam kemudian kita melakukan dry mist. Nah, itu kan cukup lama. Kemudian dilakukan pengelapan lagi seperti itu. Jadi supaya bisa maksimal, kita sampai besok. Kemudian Sabtu insya Allah kita udah bisa buka lagi untuk operasi sito. Berarti bisa dibilang hanya untuk ruang tersebut ya, Bu, ya, yang disterilisasi? Enggak, kita bertahap. Kita setiap pelayanan juga kita lakukan pemeriksaan pembersihan, sterilisasi dari poliklinik, dari poli-poli lain, unit lain, kan secara bertahap. Karena kenapa OKA, karena ya harus diberhentikan semua kan, nggak bisa satu kamar operasi ini lagi ngelap-ngelap kan. Berarti yang ditutup hanya itu ruangan itu aja, Bu, ya? berada di lantai berapa sih, Dok? Di lantai 2. Lantai 2 ya. Jadi lantai 2 itu sementara ini disterilkan dulu. Di unit itu, tapi kan di unit lain di lantai 2 kan banyak unit. Tapi itu kan tidak masalah ya. Nggak masalah. Yang lain tetap berjalan. Berjalan, kita berjalan siap. semua, tidak ada. Kita poli rawat jalan masih buka, IGD buka, rawat inap buka, poli bedah buka. Dan 2 tenaga medis ini, Dok, boleh izin sudah dikarantina atau bagaimana, Dok, mekanismenya? Kondisinya? Beliau isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Nah, beliau di isolasi mandiri. Gitu. Dan untuk tenaga medis lainnya juga sudah di swab tracking di tracking dengan swab. Kita kan sudah tracing, termasuk kami semua juga kan ikut melakukan itu.
Yang diketahui itu mereka memiliki gejala atau bagaimana, Dok? Ya, ada gejala. Ada gejala. Ya? Gejala. Dari hasil tracing gimana, Dok? Dari hasil tracing apakah rapid atau gimana dan hasilnya seperti apa? Tracing kami. Tracing kami di sebagian kan kita baru mulai lagi di hari Rabu. Di hari Senin ya. Dari Senin. Itu sampai sekarang belum ada terlaporkan yang positif ya. Kan kita bertahap ya. Gitu. Sampai sekarang belum ada gitu. Karena kan cukup lama ya untuk menilai hasil itu. Jadi sampai saat ini kita belum dapat terima dari tim untuk hasil yang positif. Jadi bisa berjalan di RSU. Untuk yang 2 tenaga dokter tersebut, Bu, itu terkonfirmasi positifnya kapan sih, Bu? Yang pertama. Jangan lupa subscribe ya.